Oke, halo, selamat malam teman-teman se-iya-iya. Kita tunggu dulu host yang dua dan narasumbernya, Kakak Imam, Andi Hairul Imam. Halo, selamat malam Kak Ais. Halo, Imam sudah bisa terhubung? Bisa Kak? Sementara saya undang. Halo, Rifki Nawawi. Halo semuanya, selamat malam. Nah, Imamnya. Wih, disable Kak Imam. Coba saya Kenapa, Imam? sekali lagi. Disable Kak, nggak bisa join. Oke, bisa nih. Siap Kak Rifki, nanti di save. Pasti tertarik dengan penelitiannya nih Kak Imam, makanya Awas, minta memang di kau save. tidak nonton ulang, Rifki. Di mana Kak Imam posisi? Di rumah. Di Bulukumba? Di Makassar, Ji. Oh, Makassar. Oke. Kita mulai Halo nih. Nazifa. Iya, silakan Kak. Atau masih mau sapa-sapa dulu Farhan penonton. Halo Kak Sartika Yanti. Oke deh. Halo Rofida. Kita mulai ya. Sampai Terima kasih besok. untuk teman-teman yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, untuk teman-teman yang pertama kali menonton se-iya-iya, hari ini kita adalah konten break. Alhamdulillah sudah episode ke-16. Nah, break sendiri ini merupakan salah satu konten se-iya-iya yang menggali hasil penelitian langsung dari penelitinya. Jadi hari ini kita sudah kedatangan kehadiran Kakak Imam yang akan kita gali mengenai penelitiannya. Kakak Imam sendiri temanya kita hari adalah pemberian sugesti positif terhadap peningkatan performa akademik, gitu ya. Betul. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam dan menggali bagaimana penelitiannya Kakak Imam dan bagaimana bermanfaatnya untuk Kakak Imam dan orang lain, kita perkenalkan diri dulu Kakak Imam. Saya persilahkan Kakak Imam memperkenalkan diri. Silakan Kak Imam. Ya, terima kasih Kak Ais, Kak Farhan, Ya. yang berbiasa hari. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Hairul Imam. Alhamdulillah sudah eksekusi tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Farhan nyusul. Amin ya Rabbal Insyaallah. Alamin. Ya, jadi saya mahasiswa satu kampus dengan Kak Ais dan Kak Farhan dari Fakultas Psikologi UNM yang hari ini diminta untuk sharing tentang sebenarnya apa yang saya teliti, apa yang menjadi topik hingga membuat saya bisa menjadi sarjana sendiri. Ya mungkin gitu Kak. Oke, kalau itu kan tadi Kak Imam bilang dia dari Fakultas Psikologi. Nah, di Fakultas Psikologi sendiri itu Kak Imam, ini kan sedikit sekali laki-laki. Laki-laki cenderung akan memilih yang lebih maskulinitas mungkin orang bilang pada umumnya. Teknik gitu kan. Terus Kak Imam kenapa memilih ke psikologi yang di dalam pun memang mayoritas orangnya perempuan gitu? Oh, kalau saya sebenarnya cerita pengalaman ini sepertinya Kak, kalau kenapa saya pilih psikologi. Jadi saya dulu sempat waktu SMA, semua saya kan banyak bersepupu laki-laki, semuanya ambil teknik. Saya bilang, masa saya teknik juga, masa saya gabung dengan circle yang sama. Jadi coba untuk cari-cari. Nah, saya cerita sama guru BK dan katanya ada satu jurusan itu yang unik. Dia bukan, itu yang saya dapat waktu SMA ini Kak. Dia bukan saintek, tapi dia juga bukan sosum.
dia bilang, ih, ini jurusan apa ini? Saya penasaran. Jadi coba untuk mendalami, kemudian katanya dapat informasi kalau di psikologi itu kita bisa menjadi manusia yang lebih manusia lah bahasanya Kak, seperti itu. Jadi akhirnya saya pilih psikologi untuk lebih mendalami ilmu tersebut. Karena kan kalau mau kita lihat yang paling unik untuk kita jadikan bahan untuk kita kaji atau kita pelajari itu kan psikologi. Itu kan manusia. Nah, psikologi itu sendiri, makanya saya pilih psikologi Kak sebagai masa depan. Terus ini Imam, Silakan, kedengaran guys. suaraku? Kedengaran. Terus ini Imam, waktunya akhirnya Imam memilih psikologi, apakah ada kendala dari orang tua yang maunya mengarahkan Imam kemana Kak? Atau tidak ada? Terserah Imam saja. Syukurnya orang tua support, justru ternyata orang tua dari awal mau minta saya ke psikologi Kak. Makanya sejalan. Di mana itu dapatnya orang tua? Katanya orang tua juga lihat sering dapat informasi tentang, kan kalau orang tua pasti informasi yang dicari adalah lapangan kerja, dan katanya banyak informasi yang didapat. Kalau psikologi itu lapangan kerjanya bagus. Ya orang tua juga support. Terus setelah masuk psikologi, ada tidak perasaan atau pikiran setelah Kak Imam menjalani ini mau mundur dari psikologi? Apa perasaan setelah kita jalani perkuliahan di psikologi? Nah itu yang pada saat menjalani, ya itu yang menurut saya hal unik di luar dari saya ikut aktivitas organisasi. Itu hal unik yang saya rasakan di psikologi, sehingga nantinya bakal menjadi topik penelitian saya nanti akan kita bahas sama-sama sebentar. Oke. Jadi cukup menarik ya, berarti ada keterkaitan berarti masa studinya Kak Imam yang kemudian diangkat jadi topik penelitiannya Kak Imam sendiri. Betul. Oke. Berapa lama Kak Imam meneliti? Kalau saya meneliti mungkin sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Imam ini berapa tahun di psikologi? Alhamdulillah 4 tahun 4 bulan Kak. 4 tahun 4 bulan. Selama 4 tahun 4 bulan itu apa saja aktivitasnya di psikologi? Selama 4 tahun 4 Harus bulan ya selain dulu Farhan, di-up dulu siapa ini? Siap Kak. Ya selain kuliah, ya saya ikut aktivitas kebanyakan diisi aktivitas organisasi. Ya apa itu? Seperti di Saisport, seperti di BEM, ya saya ikut semua di situ. Keluarga Pale. Yang paling berat itu, misalnya ada enggak ketika Imam menghadapi tugas kuliah, kan psikologi, kita semua mengetahui bagaimana tugasnya itu, terus dengan lembaga kemahasiswaannya, ada enggak yang pernah menghalangi? Kalau yang menghalangi itu Kak lebih ke, saya kan sempat kemarin juga dipercayakan sebagai presiden BEM. Asik. Akhirnya mancing mania. Saya sempat dipercayakan sebagai presiden BEM. Pada saat saya menjadi presiden BEM, saya juga dapat panggilan untuk magang di salah satu perusahaan di Kota Makassar. Ditambah lagi pada saat itu lagi numpuk-numpuknya tugas Kak. Lagi numpuk-numpuknya tugas. Dan menurut saya ketika saya lulus, saya bilang, kok bisa Kak juga begini, kok bisa aja selesai. itu yang saya lihat selama saya jalani, kok bisa aja juga selesai di waktu yang memang jadi targetku. Dan targetnya memang 4 tahun 4 bulan atau lewat-lewat sedikit? Saya target Kak itu 4 tahun setengah. Oh, 4 tahun targetnya. 4 tahun setengah. Cukup percaya diri ya. Karena saya rasa 4 tahun setengah harusnya cukup dengan ikut berorganisasi sambil kita tetap bisa menyelesaikan studi. Atau ada tidak dari organisasi itu yang mempermudah Imam dalam studi psikologi?
sangat mempermudah Kak kalau saya masuk di organisasi. Contohnya? Karena misalnya kan kalau kita psikologi pasti selalu sering yang paling sulit adalah Skala. isi dong skala aku, Oh, isi dong skala aku Kak, saya responden dan lain-lain. Tapi karena saya punya, saya anggap sebagai bonus menjadi seorang presiden BEM atau masuk organisasi adalah punya banyak relasi. Saya rasa mudah saja bagi saya ketika ingin mencari partisipan-partisipan yang ingin berpartisipasi di penelitian saya. Jadi itu yang saya rasa cukup ini, maksudnya terarah saja organisasi dan tugas akademik itu saling mendukung seperti itu. Karena sudah dilewati, ya tidak bisa makin bilang supaya dia juga stres gimana. Ada BEM. Aduh, dia nonton don BEM Kema FPC UNM. Bareng kayaknya ini. Banyak. Harusnya itu BEM fokus raker saja. Kak, kapan? Dipanggil sih katanya Kak. Terus lanjut Peng. Terus Imam ini masuk psikologi, berarti ada gambaran dong seperti apa psikologi dan bagaimana Imam mau di psikologi karena saran dari guruji. Dengan ada gambaran bukan ke soshum, bukan juga ke saintek atau bagaimana? Gambaranku itu dua jika kalau psikologi. Apa? Pada saat mau masuk. Sama. Tidak ada matematikanya, sama baca pikirannya orang. Semuanya salah pemirsa. Hampir juga sama kayaknya, Kak. Sama jadi. Iya. Juga sama Kecewa juga. parah. Ternyata. Terus awal masuk Imam, ketertarikannya itu sudah terarah nih kah ke kayak psikologi sosial kah, ke klinis kah, atau enggak Ji, asal jalan dulu saja di awal-awal? Kalau saya di Maba itu masih asal jalan Kak, masih asal ini. Kalau saya belum dapat, maksudnya belum dapat kira-kira ini. Paling yang ada satu mungkin yang yang cukup bikin tertarik, dan kayaknya semua orang di psikologi itu kayaknya di awal pasti ini juga dia mau cari. Itu mau masuk PIO, karena katanya banyak uangnya. Oh, untung saya tidak termasuk banyak orang itu ya. Oh, udah termasuk juga. Tapi pada akhirnya mayornya kemana Kak Imam? Mayornya, saya juga bingung sebenarnya. Tapi untuk sekarang saya coba mayornya ke pendidikan. Makanya skripsi saya sekarang berhubungan dengan pendidikan. Karena pengalaman juga di luar dari akademik itu lebih banyak memang yang berinteraksi dengan dunia pendidikan. Sehingga ya saya tentukan mayor pendidikan. Betul. Berarti dari kehidupan di luar dari akademik sama masuk ke akademik, mayor dan penelitian memang arahnya ke pendidikan semua Kak. Insya Allah. Apa hal yang buat Ki tertarik sama mayor bidang pendidikan? Kalau saya lihat natural saja. Maksudnya ini sebenarnya kalau mau kita spill mata kuliah aku kemarin. Mata kuliah itu soalnya banyak sosial. Saya punya mata kuliah itu lebih banyak sosial. Saya punya mata kuliah lebih banyak sosial. Tapi buku-buku yang sering saya baca itu berhubungan dengan klinis. Saya baca bukunya Freud. Saya baca klinis. KKP ku juga, saya KKP, kita skripsikan KKP. Saya KKP di RSKD tadi. Ya klinis dong. Klinis dong. Tapi pengalaman-pengalaman di luar lebih banyak. Kayak psychology in action, lebih banyak berhubungan dengan dunia pendidikan. Dan akhirnya skripsiku itu psikologi pendidikan. Tapi saya pernah magang yang merupakan yang bagiannya industri organisasi. Tapi makanya saya temukan peminatanku yang betul-betul yang saya minati adalah pendidikan. Karena pas di IO saya magang merasa kayak kalau saya kayaknya kerja di belakang meja terus banyak sekali administrasi, kayaknya saya sudah sesuai. Saya cepat bosan, harus yang terjun langsung ke lapangan. Akhirnya lihat pengalaman juga dan lihat skripsi juga, makanya saya pendidikan. Oh, berarti Baru ada kita tahu skripsi orang lain?
acuan skripsi. Kalau di psikologi enggak ada, Kak. Oh, tadi bilang acuan skripsi, lead skripsi. Maksudnya mengacu, Kak, ke skripsiku yang ternyata psikologi pendidikan. Makanya saya tentukan sebenarnya minatku lulus, Pak. Nanti saya lulus, saya bilang kayaknya pendidikan, Kak. Karena mata kuliah itu baru tadi amburadul, Ki. Sudah ada klinisnya, ada sosialnya. Betul. Jadi kayaknya terakhir. Dari 5 bidang psikologi, apa yang kan tadi pernah magang di IO, pernah magang di klinis, tertarik dengan sosial. Terus dari 5 bidang itu, apa mami paling yang tidak sempat kita ulik selama berkuliah di psikologi? Yang kurang lah. Kayaknya politik. Politik. Sombong sekali bilang politik, murninya dari Prisma. Kenapa bisa Tapi jujur, Kak, kalau politik saya enggak minat kalau politik sebenarnya. Mungkin karena tanggung jawab jabatan yang kita harus tahu politik, tapi sebenarnya kayaknya saya enggak minat di situ. Ambil psikologi politik? Tidak, Kak. Terus kenapa bisa naik jadi Prisma? Iya, aku masuk. Kan tidak ada sih hubungan antara mata kuliah dan pemilihan presiden, kecuali ada yang mau teliti itu. Baik. Iya juga sih. Terus Imam pernah enggak dari ini tadi kan pas Farhan bilang berapa lama? Saya apa Farhan yang berapa lama kerja ini, terus Imam bilang 3 bulan. Dari ACC judul sampai ujian hasil. Oh, kalau itu kayaknya sekitar hampir setahun, Kak. Terus pernah nggak ganti topik? Dari Alhamdulillah belum. Dari pendidikan? Alhamdulillah tidak pernah. Dari awal memang topiknya persis itu. Saya dari TPS. Oh, oke. Sama sekali tidak ada berubah satu kata pun. Dari TPS topiknya tidak pernah berubah. Ini apa, metode apa, Imam? Eksperimen, Kak. Oh, eksperimen. Tapi TPS itu sampai berapa kalau kamu mendapat kurikulummu? Kalau TPS kan sampai metode. 3. Bab 3. Ya, bab 3. Sama Tapi sekali berarti tidak belum berubah satu kata pun. Satu kata pun. Ya, paling berubah ke judul, tapi kalau variabel tetap sama. Oke. Subjeknya mahasiswa UNM secara general? Fakultas Psikologi. Psikologi. Yang juga Farhan deh. Tidak. Karena saya baca-baca tadi, ada juga data yang kita ambil dari beberapa fakultas. Data Betul, awal mungkin. Iya, data awal. Jadi sedikit saja data itu saya mau bandingkan seberapa tinggi IPK-nya anak psikologi kalau mau dibandingkan dengan fakultas lain. Dan kayaknya sudah jelasnya hasilnya. Iya. Pembuktian dalam skripsi saja, karena rahasia umum itu, pemirsa. Kita bertaburan, C. Nah, terus Imam, apa tujuanmu pilih topik ini? Tujuan pilih, Kak Di? Jadi gini, Kak Farhan, Kak Ais. Oke. Semoga ini Kakak Farhan sama Kak Ais juga tidak pernah rasa, tapi saya itu waktu mahasiswa baru yang belum merasakan perkuliahan, belum Pak masuk di kampus, cemas duluan, Mak. Kita masuk di kampus, sudah cemas duluan, motivasi sudah turun. Kenapa? Karena pasti sering kita dengar yang seperti ini. Lama itu kuliah di psikologi, Dek. Atau wajar jika itu dapat nilai C, bagus Mi itu dapat nilai C. Atau yang kayak misalnya apa di informasi-informasi, kalau saya bilang negatif yang sering kita dapat, jangan lalu ketemu sama dosen ini. Atau bagus gitu kalau misalnya dapat kok nilai, saya dulu mengulang Kak 2 kali.
dan itu yang bahkan saya dan tanya ke teman-teman yang lain, banyak yang cemas duluan nih sebelum dia rasa ini perkuliahan, bahkan sebelum menyentuh kampus ini sudah kayaknya sebelum masuk kampus dia tahu bahwa kalau sianya bakal CJ juga. seperti itu. Jadi kok orang sering dengar informasi-informasi negatif, dan kalau saya secara pribadi anggap itu pengaruhi performa akademik saya, karena hasilnya apa? Pada saat mahasiswa baru, saya tugasku yang penting selesai. Tugas saya yang penting selesai. Padahal kalau mau Kak pikir kiri pada saat yang sekarang, harusnya sih kemarin itu masih bisa Kak lebih usaha untuk dapat nilai yang di atas yang ku dapat sekarang. Tapi kan Kak bilang yang penting C, tidak masalah C. Nah, berarti itu jadi kayak Kak Imam banyak juga masuk cerita-cerita itu sehingga tidak maksimal ke dalam hal akademik, tak berpengaruh memang dari. Nah, betul. Kalau saya asumsikan negatif membawa energi negatif. Nah, betul itu Kak. Jadi makanya tadi saya bilang, wajar kalau kuliahku gini-gini saja, enggak perlu salah lebih karena C ku dapat. Yang penting C. Targetnya kita adalah yang penting C. Dalam suatu mata kuliah yang penting C. Karena memang wajar. Dan kita sebagai mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa, ya kan saja terima saja informasi tersebut dengan mudah tanpa ada pertimbangannya. Kita bahwa bilang saya kan belum rasa mata kuliahnya bagaimana. Nah, itu yang menjadi ini. Tapi kan itu mungkin menjadi latar belakang utama. Nah, setelah itu ketika saya sudah lepas mahasiswa baru, saya sudah semester 3-4, kok ini orang-orang bilang sulit, tapi maksudnya selesai aja. Kalau kita termasuk yang selesai juga. Lewat juga ini mata kuliah. Kenapa? Ini dapat C. Bilang, lewat juga ini. Dia bilang, lewat juga ini mata kuliah. Beberapa teman-teman juga, alhamdulillah juga saya pribadi, nilainya tidak seburuk yang orang-orang ceritakan. Tapi jadi mulai bertanya-tanya, memang sulitkah ketika saya jalani kuliahku kemarin? Memang sulit karena mata kuliahnya yang sulit, atau sulit karena dapat tekanan? Saya sudah dapat tekanan-tekanan yang akhirnya merasakah itu sudah menjadi beban. Jadi bebanku bukan ada di mata kuliah, tapi bebanku itu karena banyak sekali informasi negatif yang datang. Kan wajar saja ketika kita mendapatkan informasi seperti yang dibilang tadi sama Kak Ais, informasi negatif membawa energi negatif, betul. Dan akhirnya kita juga merasa seperti itu. Nah, hasilnya dengan melihat topik itu, saya mencari. Sebenarnya ketika ada informasi yang diberikan dan kita terpengaruh secara perilaku, sebenarnya itu apa? Nah, saya temukan bahwa itu bisa disebut sebagai sugesti. Jadi berdasarkan beberapa pandangan paralel, kalau sugesti itu adalah informasi yang diberikan kepada individu dan dapat mempengaruhi individu tersebut. Kuncinya adalah individu tersebut menerima informasi tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Jadi kita dikasih tahu bilangin sulit, kita iakan. Kenapa bisa muncul? Kenapa kita tiba-tiba bisa menerima tanpa adanya pertimbangan yang jelas? Karena salah satu yang mempengaruhi sugesti terjadi, yang pertama adalah adanya hambatan berpikir. Kan kemarin kita mahasiswa baru, nggak tahu apa, kita belum kenal apa itu psikologi, sehingga dalam proses berpikir masih belum bisa mempertimbangkan karena kita belum punya data realnya bahwa kuliah psikologi itu seperti apa. Yang kedua, karena adanya faktor otoritas. Otoritas itu bagaimana? Otoritas itu ketika orang yang memberikan informasi kepada kita itu punya power yang lebih. Kita kan yang sering memberikan itu kita senior, kakak, yang otomatis powernya lebih karena kita merasa bahwa dia punya pengalaman di situ. Nah, hasilnya membentuklah sebuah sugesti. Nah, sugesti itu terdiri dari dua. Ada sugesti positif, ada sugesti negatif. Sugesti positif adalah ketika
sugesti yang diberikan dan itu bisa membangkitkan gairah, motivasi terhadap berperilaku. Sedangkan sugesti negatif itu sebaliknya, sugesti yang menurunkan gairah, menurunkan motivasi dalam bagi kita untuk berperilaku. Sehingga terus kita lihat lagi datanya. Kok orang bilang wajar psikologi punya nilai yang rata-ratanya cukup rendah? Karena pasti Kak A atau Farhan, Kais punya teman yang nilainya kalau di psikologi itu dibilang abnormal. Dibilang itu abnormal karena kok bisa ada orang yang punya nilai seperti itu. Nah, bisa jadi mungkin dia tidak berpikir bahwa psikologi sulit itu. Saya mungkin dia berpikir bahwa sebenarnya psikologi tidak sesulit yang orang-orang bayangkan. Nah, dari situlah saya tertarik untuk kira-kira bisa enggak kita kalau saya sering bahasakan ini ketika bimbingan dengan dosen pembimbing itu bukan sugesti tapi yang diceritai. Diceritain jelek-jelek. Diceritain jelek-jelek, diceritain bagus-bagus. Jadi berpikir, Mak, kira-kira kalau orang yang informasi yang didapat itu semuanya sifatnya positif, bisa enggak meningkat performa akademiknya? Nah, itu akhirnya saya jadikan topik penelitian saya. Mungkin begitu, Kak Ais, Kak Farhan. Jadi sebenarnya ini sugesti variabel, Di. Ya, sugesti variabel. Banyak sekali memang informasi, bukan cuma di awal. Itu yang Imam sampaikan tuh bukan cuma di maba, bahkan semester 3, semester 4 pun kita masih dapat kayak, eksperimen mak kok, bersamaan ini kok ambil. Yakin ya kok, kemarin itu ada kakak ini tipes loh, jaga kesehatan gitu. Bahkan kan. dosen PH Ada juga bilang, kadang-kadang kan pertimbangan itu. Nah, ada kayak, kenapa dia bisa dapat nilai A di misal statistiknya, sesuatu yang wow, ini tidak ada orang pernah dapat nilai A, padahal ada saja ya kalau memang dia usaha. Tapi dari tadi yang Imam sampaikan tuh menurutku setengah-setengah informasi untuk teman-teman yang dengar itu, kayak misal susah itu dapat nilai di psikologi, ada informasi lanjutannya kakak-kakak itu kayak karena standarnya psikologi itu memang tinggi, kualitasnya memang lebih tinggi gitu yang disampaikan. Dan itu tuh menurutku untuk standar seperti itu pun kalau saya yang merasa memang EQ-nya bengkok banget turun ke bawah ini lumayan sangat mengejar Kak dengan nilai-nilai yang ada. Dan kalau keluar Kak dari lingkup psikologi itu kerasa sekali kualitas tak coy, dari cara penulisan tak itu memang beda gitu. Ada benarnya, cuma menurutku dari apa yang Kakak Imam sampaikan, semoga teman-teman sekalian tidak salah paham, mungkin pembentukan bicara ke adik-adiknya nanti itu lebih positif gitu, bukan dia tuh mental gitu kan. Ada kata-kata yang lebih motivasi lagi daripada jatuhkan gitu. Kalimat positif pilihan katanya saja pasti kakaknya itu ada yang bertujuannya untuk lebih baik lagi, cuma penyampaiannya yang kurang tepat dan malah menjatuhkan menurutku. Karena pernah juga dapat informasi seperti itu dengan dua versi kakak yang pernah menurutku juga seperti Imam, kayak tuh bukan ngejatuhkan ini mentalku, tapi juga kayak kayaknya motivasi Kak, cuma bahasanya yang berbeda gitu ya, beda-beda. Ini buat teman-teman jangan salah paham dengan dunia psikologi. Oke, lanjut ke Kak Farhan. Terus yang diteliti berarti mahasiswa psikologi. Kan tadi sempat disinggung soal ambil juga data bandingan dari fakultas lain. Apa hasil temuannya Kak Imam? Kayaknya kalau pembanding data kayaknya sudah jelas. Dari 2 wisuda di tahun 2021 dan 2022, karena data terakhir saya ambil Februari 2022, itu jelas memang jumlah, mulai dari jumlah lulusan sampai jumlah rata-rata IPK Fakultas Psikologi memang cenderung lebih rendah kalau kita bandingkan dengan beberapa fakultas. Cuma sebenarnya itu hanya untuk memperlihatkan bahwa harusnya sih kita bisa untuk mencapai performa akademik yang lebih yang lebih di atas. Karena tadi walaupun memang tadi Kais bilang kalau kayak standarnya psikologi memang tinggi. Kalau standar psikologi tinggi, betul tadi yang disampaikan sama Kais. Kalau kita menambahkan lagi informasi negatif dengan standar yang sudah tinggi, kemudian bagi kita misalnya adik-adik yang menerima informasi tersebut,
menjadi down, motivasinya menjadi turun, kan itu berpengaruh ke performa akademiknya. Jadi sudah standarnya yang tinggi, dibarengi lagi dengan informasi-informasi negatif, hasilnya orang-orang punya motivasi yang lebih rendah, ya kita jangan sampai cenderung sudah bertambah beban, sudah kita punya standar fakultas yang tinggi, ditambah lagi dengan tekanan-tekanan dari lingkungan, ya habis kita. Iya sih, pernah Kak Jo bicarakan sih sama beberapa anak-anak di LK begitu, kayak kenapa ya kita tidak memulai untuk bicara sama maba itu sesuatu yang positif, bahwa kalau ada bilang sama kau susah mata kuliah ini, lihat Ki, dia saja bisa lulusi mata kuliah itu, masa kita enggak, kayak gitu loh. Kayak memang susah, enggak boleh Ki bohong, standarnya tinggi, memang susah, tapi bisa jadi pasti, karena banyak juga orang juga lulus gitu toh. Cuman memang nah, yang tadi Imam kan bilang tolak ukurnya Imam saja angka berapa orang lulus angkatan ini di tahun ini, itu kelihatan. Cuma yang saya lihat memang kayak lulusan pertama angkatanku, lulusan pertama 2017, 18, itu lulusan pertama, skripsinya juga enggak abal-abal coy. Memang wow gitu. Mungkin mereka memang termasuk orang-orang yang abnormal. Cuy yang begitu. Karena setelah itu saya coba cari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian yang sebut bahwa seberapa pengaruh ketika metode pembelajaran itu dibarengi dengan pemberian sugesti positif. Dan ternyata memang hasilnya ada banyak penelitian yang sebutkan bahwa memang ketika individu diberikan sugesti positif terus secara terus-menerus, itu kan kalau kita melihat kerangka pikirnya, ketika sugesti positif diberikan, maka yang pertama adalah motivasi meningkat. Motivasi meningkat, gairah kita untuk mengerjakan tugas, karena kalau saya misalnya dapat tugas yang sudah kuanggap sulit, hanya ada dua tipe, ada yang tertantang, ada yang down, ada yang tertantang, ada yang down, ada yang cukup kerja seperti biasa saja, tidak perlu ini. Nah itu sebenarnya tujuan yang ingin saya capai, bahwa coba terapkan metode sugesti positif entah di lingkungan kampus kah, atau kita terapkan di metode pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa meningkatkan motivasi, karena sebenarnya sugesti positif itu dia punya banyak yang bisa dipengaruhi. Jadi bisa mempengaruhi motivasi, dia bisa mempengaruhi self esteem, dia bisa mempengaruhi gairah seseorang. Nah, tiga faktor ini saja merupakan faktor yang mempengaruhi performa akademik. Itu mempengaruhi performa akademik dari aspek psikologi. Jadi tadi makanya tujuannya adalah mencoba untuk kira-kira bagaimana kalau kita menerapkan di mana fakultas psikologi ini selalu memberikan informasi positif. Informasi positif seperti apa? Misalnya tugasnya sulit, tapi saya yakin kamu bisa untuk kerja ini. Jadi tetap memberikan realita, tapi dengan kita memberikan bahwa ini bisa diselesaikan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi tekanan kembali. Karena kan tadi ditambah tekanan yang sudah ada dari informasi negatif, nah itu kan bakal menjadi beban juga ketika kita menjalani perkuliahan di fakultas. Ditutup nah, dengan itu tadi tujuan dari sesuatu yang positif. Nah, seperti itu. Tapi Imam, pernah Kak, misalnya orang bilang begini, itu pun pemberian informasi positif tidak boleh di sembarang tempat gitu ya. Sugesti positif itu, misal nih, ada orang kalau kerja skripsi, dia kerja skripsinya sama orang yang tidak kerja skripsinya, kayak maksudnya agak terlantarkan Ki begitu ya. Kalau orang yang terlantarkan skripsinya dikasih motivasi kayak sugesti positif begitu, dia bisa kerja skripsinya. Tapi kalau orang yang kerja memang nih terus dikasih motivasi atau sugesti positif, malah down. Iya sih. Kalau iya sih beberapa orang yang aku temuin kakak, kebanyakan begitu. Malah nyata sebenarnya mau kasih sugesti positif, motivasi, tapi responnya kadang justru bikin down kita orang. Kayaknya tuh pemberian sugesti positif itu tidak boleh di semua tempat deh. Kayaknya. Apa bagaimana Imam ya? Ada kamu baca atau dalam penelitianmu? Ya, bahas soal. Oke Kak, jadi betul tadi bahwa sugesti bahkan ada yang menerima,
Makanya sugesti tersebut kapan kita katakan sebagai bentuknya positif adalah ketika tadi betul-betul dia bisa memberikan, meningkatkan gairah, meningkatkan motivasinya. Makanya sebenarnya ketika kita memberikan sugesti positif, kita harus melihat dulu ke karakter personal, karena sugesti juga berpengaruh kepada karakter personal individu. Jadi pertama ada individu suggestible. Kalau ini kita baca, ini pandangannya dari salah satu ilmuwan psikologi namanya Trinurmi. Dia sebut kalau ada individu yang suggestible. Suggestible itu apa? Yaitu individu yang ketika dia diberikan sugesti itu dia mudah menerima. Ada individu yang dia tidak suggestible. Tidak suggestible bagaimana? Perlu untuk kita melihat yang mana individu suggestible dan yang mana individu tidak suggestible, atau individu yang sebenarnya dia sulit untuk menerima, sulit untuk menerima informasi. Ciri-cirinya kalau kita lihat, yang pertama adalah seberapa dia bisa menjadi orang yang dominan. Kalau di sugesti itu ada yang namanya speaker dominance, ada yang namanya hear dominance, ada yang dia speaker dan hear dominance. Maksudnya ketika karakter orang tersebut dia lebih banyak untuk misalnya biasanya itu kita lihat orang-orang yang ini menurut sering saya baca, Kak. Misalnya dia sebut kalau misalnya kita sering lihat orang yang jarang bicara, misalnya dia juga tipe orang yang sulit untuk berkomunikasi. Nah, ketika kita berikan itu dapat mengindikasikan bahwa dia sebenarnya orangnya yang tidak suggestible, tapi bukan berarti tidak bisa diberikan sugesti. Makanya memang kadang kita orang-orang yang punya tahap ahli yang akhirnya bisa betul-betul memberikan sugesti yang sesuai. Makanya kita bisa lihat ada orang yang punya pelatihan hipnoterapi dan lain-lain, karena memang tadi kemampuan dia untuk bisa melihat orang yang ingin diberikan sugesti berbeda dengan kita misalnya yang ini. Makanya pada penelitian saya dibantu oleh kakak juga untuk menentukan kira-kira dengan partisipan yang seperti ini bentuk skrip atau kalimat yang digunakan dan sesuai seperti apa. Karena tadi memang kita butuh pandangan dari orang-orang yang expert dalam memberikan sugesti tadi. Dalam penelitian tak berarti teridentifikasi ke orang-orang yang bisa diberikan sugesti dengan orang-orang yang betul-betul tidak bisa diberikan sugesti. Nah, itu menjadi salah satu keterbatasan. Salah satu keterbatasan penelitian saya, karena setelah melihat itu ternyata ditemukan bahwa ternyata ada individu yang justru merasa ketika sugesti kan ketika saya lanjut menceritakan kembali. Nah, ketika saya ini akhirnya memberikan perlakuan jadi antara dua kelompok, eksperimen dan kontrol, di mana eksperimen ada mata kuliah yang diberikan, salah satu mata kuliah yang katanya sulit, kemudian diberikan mata kuliah, namun sebelum diberikan kita perdengarkan audio sugesti yang tadi sudah disusun bersama dengan expertnya. Kemudian diberikan. Nah, satu kelompok lagi langsung kita perdengarkan dan hasilnya tidak signifikan. Jadi hipotesis yang ingin diajukan bahwa sugesti positif bisa mempengaruhi individu, tidak ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, ya, walaupun keterbatasanku pada saat meneliti adalah saya tidak mengukur bagaimana pengukuran pertamanya, bagaimana kemampuan awal dari setiap kelompoknya. Saya hanya langsung mengukur karena ada suatu kondisi. Iya, karena ada suatu kondisi kemarin, makanya saya cuma pakai itu kuasa eksperimen test design, hanya sekedar itu saja, only post test design. Tapi yang menjadi hal menarik adalah walaupun tadi hasilnya tidak signifikan, ternyata
individu-individu kan kemarin sebelumnya saya mencari tahu bagaimana mereka mempersepsikan mata kuliah. Salah satu mata kuliah sebut saja psikometri. Kita mempersepsi. Lanjut dasar. Ya, saya itu bagaimana mereka mempersepsikan psikometri, dan banyak sekali persepsi yang mereka sampaikan full semuanya negatif. Semuanya negatif. Semuanya negatif. Dan sementara teman-teman yang membantu saya berpartisipasi dalam penelitian itu sebelumnya belum pernah mengambil mata kuliah tersebut. Karena memang salah satu syarat partisipan adalah belum pernah mengambil mata kuliah. Namun persepsi awalnya semuanya negatif. Katanya sulit, katanya saya tidak bisa kerjakan dan lain-lain. Nah, setelah penelitiannya. Setelah itu tidak. Betul, karena setelah itu hasilnya memang tidak signifikan, tapi hal menariknya adalah persepsi dari teman-teman yang berpartisipasi pada penelitian itu semuanya berubah. Menganggap bahwa psikometri sebenarnya mudah. Psikometri itu ketika saya menjalani perkuliahan, informasi yang saya dapatkan pada mata kuliah psikometri cenderung mudah, tidak seperti apa yang saya ini. Kemudian juga, nah ini yang menjadi permasalahan lagi. Beberapa teman-teman, kalau inti dari skrip sugesti saya kan adalah mereka mudah mengingat. Mereka mudah mengingat. Nah, 70% itu mengatakan bahwa setelah mendengar sugesti positif, mereka merasa bahwa mudah untuk mengingat informasi. Tapi 30%-nya sebutkan, saya merasa rileks, saya merasa mengantuk, saya merasa tenang. Nah, disitulah kita melihat bahwa ternyata tujuan sugesti yang awalnya difokuskan untuk mereka merasa bahwa dirinya mudah mengingat informasi, tapi tidak semua yang mempersepsikan itu. Ada yang mempersepsikan hal yang lain. Dia menjadi rileks, dia merasa nyaman, seperti itu, Kak. Nyaman. Makanya tadi. Nah, makanya sebenarnya kalau mau kita melanjutkan kembali penelitian seperti ini, karena sebenarnya walaupun dia tidak berpengaruh langsung ke performa akademik, tapi persepsi berubah. Persepsi berubah, yang otomatis kalau kita melihat secara teorinya, ketika persepsi kita positif, kita mudah untuk menerima tekanan-tekanan yang ada. Ya. Sehingga tadi, jadi itu memang suatu keterbatasan karena kita tidak melihat dulu yang mana individu sugestible, yang mana tidak sugestible. Makanya seperti tadi, ada yang justru merasa bukan dia menerima pengaruh yang di luar diinginkan oleh peneliti. Yang kalau peneliti kan inginnya mereka setelah mendengar itu merasa mudah mengingat. Tapi tadi ada yang merasa rileks, ada yang merasa tenang, merasa nyaman. Sehingga tadi itu memang yang menjadi permasalahan. Kemudian juga beberapa keterbatasan, misalnya intensitas pemberian. Jadi kalau teman-teman nantinya ada yang ingin mencoba melanjutkan kembali, sepertinya mungkin lebih ke perlu ditingkatkan intensitas pemberiannya. Kenapa? Karena ada hasil penelitian dari Jacobson disebut kalau sugesti positif memang harus punya intensitas yang tinggi diberikan. Karena tadi ada yang bisa berkala, tapi punya tingkat intensitas yang lebih. Karena kalau saya kan hanya memberikan dalam seminggu sekali. Saya kan hanya memberikan sebenarnya dalam seminggu sekali. Tapi bisa dilihat bahwa ada perubahan persepsi walaupun hanya diberikan seminggu sekali. Nah beberapa peneliti sebelumnya, dia melakukan penelitian tersebut dan betul-betul memang intensitasnya cukup padat. Bahkan diberikan tiap hari, dan hasilnya signifikan bahwa ada pengaruh yang diberikan. Karena tadi dia mempengaruhi persepsi sehingga mengurangi tekanan, meningkatkan motivasi yang berujung pada performa akademik semakin membaik. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau coba lanjut penelitian ini, eksperimen lagi ke depannya, mungkin nanti bisa mempertimbangkan beberapa hal tadi untuk kita bisa ini. Bisa juga langsung share jadi begitu. Sama Kak Imam, Di. Insyaallah. Bisa.
Terus Imam, ini kan tadi kok kasih yang 1 minggu sekali. Berapa kali tuh memberikan sugesti positif ke peserta dalam jangka waktu berapa lama? Itu diberikan kan penelitian saya itu sekitar sampai urutannya Kak 6 kali saya berikan. Berarti 1,5 bulan betul Jadi iya, jadi 6 minggu. Nah itu juga yang menjadi masalah sebenarnya karena penelitian saya kan kuasi eksperimen. Jadi memang ada hal-hal yang tidak dikontrol peneliti. Ya walaupun kita berikan mereka sugesti positif, tapi ketika keluar kelas dapat lagi cerita negatif, itu kan sebenarnya justru bakal bertentangan lagi. Makanya memang tadi perlu untuk memberikan. Bisa jadi karena hanya diberikan 1 hari, sementara kan dalam 1 hari itu ada 7. Bisa jadi 1 hari positif, 6 harinya negatif lagi kembali. Makanya memang tadi perlu untuk ditingkatkan intensitasnya memang, dan perlu untuk melihat bagaimana kondisi lingkungannya. Kalau ternyata memang lingkungannya membawa informasi yang negatif dipersepsikan negatif oleh individu tadi, ada kemungkinan untuk mempengaruhi hasil dari penelitian. Dan hasil penelitian ini Imam toh saya jadi tidak percaya seminar motivasi lagi, karena dia cuma sekali. Imam saja yang 6 kali bisa berubah, apalagi cuma sekali, tidak diukur pula. Tidak ada sama sekali. Jangan begitu Kak, kita tetap harus selalu positif untuk ini menghadapi sesuatu ke depan. Iya, tapi untuk seminar-seminar positif kayaknya saya akan skip semua. Nah, terus Imam, dari tadi Imam bilang ada sekitar setahun meneliti. Apa kendala paling sulitnya Imam? Sebenarnya kalau mau dihitung Kak, dengan saya dengan saya yang serius kerja skripsinya, sebenarnya 1 semester. Sebenarnya 1 semester. Kalau kita mau hitung mulai dari betul-betul saya kerjakan skripsinya, karena setelah saya ajukan judul, ya saya hilang. Saya hilang. Saya ikut magang dan lain-lain. Tapi kalau mau kita lihat dari betul-betul proses pengerjaan sampai betul-betul dikerjakan, itu memang pada semester 9. Ya, 3 bulan itu. Untungnya kalau kendala-kendala Kenapa Kak? Untungnya pas hilang melakukan hal-hal yang positif, Ji, bukan hilang nongkrong-nongkrong saja. Betul, banyak gitu. Terus Imam, apa yang paling kendala paling maksudnya kan ini kerja skripsi kadang mood banget kadang malah tidak mau sama sekali. Yang paling hal sulit yang Imam dapati selama proses skripsi yang bikin yang bikin down gitu, apa? Supaya antisipasi bagian mengerjakan skripsi. Kalau saya kemarin, selain kendala-kendala yang di luar kontrol kita, mungkin Kakak paham, di luar kontrolnya kita. Baik. Yang jangan pengen disebutkan saya takut. Di luar kontrolnya kita, mungkin lebih ke ini. Pada saat saya menyusun alat ukur, karena pada saat saya menyusun alat ukur itu Kak, kan saya buatnya sendiri, dan saya temukan di perpustakaan masih kurang orang-orang yang buat alat ukur sifatnya itu alat ukur kognitif. Atau kan kebanyakan kita dapatkan skala non kognitif. Nah, saya buat itu yang kognitif. Nah, hasil uji coba pertama itu saya diharuskan untuk membuat alat ukur baru. Karena reliabilitas dan validitasnya 99% tidak mencapai. Jadi tadi itu, saya punya kendala di situ kemarin. Kendala terbesar saya pada saat meneliti adalah pada saat pembuatan alat ukur, karena sempat harus membuat alat ukur kembali. Namun setelah itu, alhamdulillah lancar-lancar sampai ini. Kalau down, kayaknya saya tidak sempat down Kak, karena kalau saya sempat down, saya masih lanjut semester selanjutnya. Baik. Kejar target Kak kemarin. Selain dari tadi yang tidak bisa
diidentifikasi mana orang yang bisa dapat sugesti, apalagi kekurangan penelitiannya Kak Imam. Kekurangan. Iya. Tadi kan yang kalau saya sebut itu intensitas masih kurang, tidak menentukan individu yang sugestible dan tidak sugestible. Yang ketiga adalah saya tidak melakukan pengukuran awal pada setiap kelompoknya. Karena memang kemarin ada suatu kondisi yang saya tidak bisa lakukan pengukuran awal. Sehingga itu tadi kita tidak tahu apakah memang bisa jadi memang tidak ada perbedaan dengan kelompok lain, tapi ada kemungkinan bahwa telah terjadi peningkatan pengetahuan sebenarnya. Tapi tadi saya tidak sempat, pokoknya ada kemarin kendala sehingga saya tidak bisa melakukan pengukuran awal. Saya tidak sempat melakukan pengukuran awal. Jadi mungkin itu juga beberapa. Yang keempat adalah metode penyajian sugesti. Jadi kan tadi yang di awal disebutkan bahwa ada otoritas ketika individu semakin memiliki otoritas terhadap seorang individu atau sebuah kelompok, maka sugesti dapat lebih efektif untuk diberikan. Nah, saya kan hanya memperdengarkan melalui audio. Nah, mungkin penelitian selanjutnya bisa dengan menghadirkan fasilitator yang memang punya expert di situ ataupun orang-orang yang punya skill komunikasi tinggi yang bisa memberikan pengaruh, sehingga tadi muncul faktor otoritas bahwa di depannya ini ada orang yang punya power lebih sehingga dia mudah menerima. Yang kedua, betul-betul orang yang dapat memastikan bahwa sugesti tersebut diterima. Nah, itu keterangan terakhir bahwa pada saat saya meneliti, saya tidak memastikan bahwa apakah memang sugesti tersebut sudah diterima oleh individu yang diberikan atau tidak. Makanya tadi memang kita butuh expert atau butuh orang yang bisa memberikan itu dan memastikan bahwa sugesti yang telah diberikan itu betul-betul telah diterima oleh individu tersebut. Mungkin ini tadi beberapa kekurangan atau keterbatasan pada penelitian ini. Ada penelitian TK angkatanku hampir serupa. Siapa? Dia bukan sugesti. Ada Faisal juga. Dia butterfly effect, tapi kurang lebih secara konsep hampir sama, secara ide. Dia stres akademik sama pengaruhnya juga intervensinya juga butterfly effect. Mirip-mirip. Ada juga kemarin angkatan 2019 yang sempat tanya karena dia katanya ambil juga variabel sugesti positif, tapi dia bukan ke performa. Saya tidak salah, dia lebih ke stres akademik sepertinya kemarin. Jadi dia mau ambil sugesti positif tapi bukan ke performanya. Jangan sampai itu Mika yang ku bilang. Kayaknya beda. Oh, beda. Karena nama tadi laki-laki tuh. Terus yang kita ukur tadi memang dari performa memang murni dari IPK saja. Kalau pengukuran akhirnya saya pakai soal psikometri. Makanya tadi saya buat soal psikometri. Tetap pakai alat ukur. Alat ukurnya adalah soal psikometri. Oh, berarti tahap awal untuk menjaring itu kita tetapkan kriteria IPK. Ya, jadi yang saya terapkan itu adalah IPK yang di bawah 3. Partisipan yang IPK di bawah 3. Yang kedua adalah dia menganggap bahwa mata kuliah tersebut sulit. Dan ketiga adalah belum pernah mengambil mata kuliah psikometri. Karena psikometri yang menjadi mata kuliah, karena setelah saya lakukan survei ke 90 orang, itu 70% kalau tidak salah, 60% hasilnya menyebut bahwa mata kuliah psikometri itu yang paling sulit. Dan paling sering dia mendapatkan informasi terkait sulitnya menjalani mata perkuliahan psikometri. Makanya itu yang menjadikan yang saya ambil. Oke, Kak. Uma, ini menuju ke akhir episode kita kali ini. Ada apa harapannya Imam untuk penelitian ini gitu?
waktunya Imam meneliti, Imam punya harapan apa? Misalnya kalau selesai skripsi, kalau saya, harapannya bisa jadi apa nih skripsi? kalau saya harapannya Kak, yang pertama bisa menjadi pertimbangan untuk mendesain kembali model-model perkuliahan atau Ya. bagaimana kita bisa berinteraksi di fakultas. Seperti disampaikan oleh Kais, coba untuk bagaimana nantinya ketika ke depan fakultas lebih banyak untuk memberikan informasi-informasi yang positif, bisa memberikan informasi yang positif, sehingga tadi karena memang pemberian sugesti positif itu sebenarnya kalau kita melihat beberapa penelitian banyak manfaat yang bisa diberikan. Hanya saja mungkin tadi yang seperti yang saya katakan bahwa keterbatasan penelitian ini bisa dijadikan acuan lagi untuk menyusun kembali ke depannya bagaimana dalam memberikan penyajian kepada sugesti positif. Plus saya berharap saya bisa lanjutkan skripsi ini ke tahap Amin. Ke tahap selanjutnya. Amin. Mungkin bisa lebih supaya bisa kita cari kembali dinamika yang terjadi. Mungkin seperti itu kalau untuk saya Kak, harapan di akhir memang ada tidak penelitian sebelumnya yang membahas tentang topik sugesti di psikologi? Nah, ada Kak? Kita dapat. Kalau di psikologi NM belum ada kalau untuk sugesti. Berarti kenapa? Ide Farhan mau itu, ide. Enggak. Kayaknya Jangan sampai ganti judul Farhan. Jangan. Karena Kemarin sempat menarik kan kemarin sempat kita diminta cek di perpustakaan dan saya tidak menemukan itu. Saya tidak menemukan itu bahwa ada variabel ini. Kayak ketar-ketir Farhan ini tidurnya. Bahkan sugesti ini bukan variabel, lebih ke aspek yang mempengaruhi. Tapi ya betul. Ternyata betul. Bahkan sempat saya pas TPS ditanya, memang ini sugesti variabel kah? Iya, saya juga. Nah, makanya saya coba cari dan ternyata memang nanti di kamus baru kita lihat, kamus psikologi baru kita lihat bahwa ada yang disebut sugesti situ atau sugesti. Kemudian saya coba cari sumbernya dan ternyata memang ada variabel yang namanya sugesti tadi. Farhan, ada lanjutan tentang aspek dan variabelnya? Aman Kak, saya harap semoga banyak lagi topik yang mengangkat tentang sugesti karena ya betul memang yang terjadi di psikologi relate sih. Ya. Kayaknya memang harus dikasih tahu realitanya seperti apa di psikologi, terus di akhir dengan sugesti-sugesti yang positif gitu supaya orang nggak down. Nah, betul itu Kak. Karena kan yang kita dapat misalnya punya bukan kepribadian ya, punya memang sifat kecemasan yang tinggi, sifat apa yang memang dianya memang cemas sih orangnya. Memang tahu kalau orang masih psikologi berobat jalan sih. Ya baik. Aduh. Ada yang betul tadi. Betul tadi. Ada apa? Ada terakhir mungkin seperti tadi informasi yang negatif. Kalau misalnya kan kita lihat negatifnya adalah kayak misalnya tadi kita dapat wajar kalau dapat nilai C. Itu kan pembenaran. Itu kan negatif yang tidak bisa, yang sulit untuk menjadi tantangannya bagi individu yang kayak beberapa orang bilang wajar saja, cukup nilai C saja. Songong mungkin ada saya bisa buktikan dapat A. Enggak Imam, mau katanya juga yang tadi kan Imam bilang memang awalnya Imam masuk itu jadi maba, Imam punya kecemasan ditambah dengan sugesti-sugesti informasi yang negatif itu dari kakak-kakak. Sudah itu Imam jalani di psikologi. Ternyata orang-orang kayak Imam malah bisa jadi presma, malah bisa survive dengan keadaan di psikologi. Terus bisa lulus cepat juga, termasuk cepat di psikologi 4 tahun itu. Terus Imam meneliti sesuatu yang sangat bagus untuk teman-teman kita semua. Bahkan ini sesuatu yang bisa kita pakai, apalagi untuk teman-teman mahasiswa sekarang. Kalau kau cerita sama adikmu positif-positif, gitu ya. Makna dari skripsinya Imam setelah melalui proses itu, ada nggak perubahan dari Imam? Bagaimana Imam memaknai itu? Kalau saya
mungkin prosesnya Kak, proses mungkin dari awal sampai lulus. Atau gimana Kak? Inti dari Setelah maknanya gitu, deskripsi itu Imam. Yang Imam dapat Eh, dari inti makna deskripsinya Imam. kalau yang saya dapat adalah tadi energi informasi positif bisa memberikan energi positif seperti tadi katakan sama Kais. Betul sekali bahwa memang ketika kita selalu berada di lingkungan yang selalu memberikan informasi positif, informasi negatif, akan terjadi yang sama. Kita dapat energi negatifnya, tapi ketika kita berada di dalam lingkungan yang selalu memberikan kita informasi-informasi positif, nah itu akan bisa memberikan kita energi positif tadi. Jadi itu yang menurut saya menjadi makna dari skripsi atau penelitian yang telah saya lakukan. Seperti Untuk imamnya juga. Untuk saya juga. Karena saya lucu, karena pernahkah berpikir negatif, baru skripsi ke sugesti positif begitu. Iya. Semoga deh ada yang Apa lihat semoga? ini saya iya. Semoga banyak ya yang nonton, amin. Iya, maksudnya kalau mau cari referensi atau penelitian kan memang core-nya saya iya penelitian kita bahas. Oke. Ayo Sekian saya dari akan saya, psikologi. makasih Kakak Imam. Mari Terima saya kasih akan Kak Farhan, psikologi. Kais. Iya. Terima kasih Kak Imam. Semoga sugesti itu ada lagi yang teliti gitu. Semoga Kak Imam juga bisa lanjutkan Amin. pendidikannya biar berlanjut lagi Amin. penelitiannya, dan semoga mau Kais diganti juga. lagi iya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Iya malam ini. Kita akan simpan live Instagram di feed. Boleh dinonton bagi yang teman-teman tadi terputus atau terkendala tidak bisa lanjut sampai akhir. Terima kasih untuk Kakak Farhan sudah memandu diskusi kita malam ini. Terima kasih Kakak Imam sudah mau diganggu waktunya, sudah mau berbagi ilmu dengan kita. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih, Kak warahmatullahi Imam. wabarakatuh. Hormat. Siap. Thank you guys.